Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mira Eliza. Kita melanjutkan modul 1 kemarin ya teman-teman. Sekarang kita bahas mengenai modul 2. Apa saja isinya? Sebelumnya kita buat dulu LK 1.2 lembar kerja belajar mandiri. Kenapa LK 1.2? LK-nya 1, modulnya 2. Jadi LK.12. Kemudian nama teman-teman, nomor UKG, instansi. Jadi identitas ini jangan lupa karena nanti kita akan kehilangan file karena tidak ada mempunyai identitas. Lanjut judul modul. Judul modul 2 ini filsafat dan paradigma baru pendidikan jasmani, aktivitas gerak dan olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Ini judul modul 2 ya teman-teman. Kemudian judul kegiatan belajar atau KB. 1. Filsafat dan olimpisme serta paradigma baru dalam pendidikan jasmani. 2. Prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui pengembangan kemampuan gerak dasar atau fundamental, aktivitas permainan bola besar dan kecil, serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 3. Prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui aktivitas atletik, pengembangan kebugaran jasmani, seni bela diri, serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 4. Prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui aktivitas senam lantai, aktivitas gerak berirama, aktivitas air atau renang, serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, ini kegiatan belajar atau KB yang akan dipelajari di modul 2 ini. Kemudian, butir refleksi atau garis besar materi yang dipelajari. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang kurang mengerti, masih rancu atau masih ragu. Untuk garis besar materi yang dipelajari, teman-teman pada intinya otomatis membaca apa yang ada di modul. Kemudian dipahami dan kira-kira garis besar materi yang ada di modul itu kita tuangkan ke dalam respon atau jawaban di kolom yang garis besar materi yang dipelajari ini. Untuk tahun kemarin itu definisi dan istilah-istilah. Kalau sekarang garis besar materi yang dipelajari. Jadi tergantung kita masing-masing bagaimana kita merangkum atau membuat materi yang dipelajari secara garis besar. Nah, ini saya contohkan ya teman-teman. Ini menurut versi saya. Jika teman-teman ingin menambahkan atau mengurangi, silahkan, atau membuat baru juga silahkan. Dan ini tidak baku, tergantung kepada kita masing-masing membaca dan merangkum dari modul tersebut. Nah, ini saya contohkan versi saya yang membaca modul 2 ini. Yang pertama yaitu azas dan falsafah. Pengertian pendidikan jasmani. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Teman-teman boleh membuat pengertiannya, boleh tidak. Kemudian, manfaat pendidikan jasmani sekolah. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenal anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, merupakan proses pendidikan serempak baik fisik, mental maupun emosional. Selanjutnya, pendidikan olahraga. Jadi mengenai pendidikan olahraga, pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, kalau untuk jasmani itu aktivitas fisik, sementara untuk pendidikan olahraga mengenai cabang olahraga dan prestasi, hasilnya prestasi kalau pendidikan olahraga. Kita lanjut, pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi
dan tingkah laku kesehatan. Tujuannya meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan. Kemudian proses pendidikan kesehatan itu terdapat 3 pokok, yaitu ada masukan, ada proses, dan ada keluaran. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dasar-dasar pemikiran PENJAS. 1. Kebugaran dan kesehatan, keterampilan fisik, terkuasainya konsep dan prinsip gerak, kemampuan berpikir, kepekaan rasa, keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan citra diri. Kemudian ada landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani. Ada landasan biologis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis. Selanjutnya, yang terakhir di KB1 mengenai Olimpiade dan Olimpis. Yang dipelajari di Olimpiade dan Olimpis ini ada sejarah Olimpiade. Apa saja sejarahnya? Yaitu diselenggarakan oleh bangsa Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Kegiatan itu diikuti seluruh bangsa Yunani dan dilangsungkan untuk menghormati dewa tertinggi mereka, yaitu Zeus. Zeus bermukim di Gunung Olimpia atau Olympus yang kemudian dipakai sebagai nama Olimpiade hingga sekarang. Kemudian Olimpis dapat diartikan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani dan rohani serta mengharmonikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang baik pula. Nah, itu KB1 ya teman-teman. Kita lanjut ke KB2. Prinsip aktif, aktivitas gerak, dan olahraga melalui pengembangan kemampuan gerak atau fundamental, aktivitas permainan bola besar dan kecil, serta aplikasinya dalam pendidikan jasmani. Yang dipelajari prinsip umum materi PJOK. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Kemudian model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetapi pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan materi, serta cara penyampaian harus menarik dan menyenangkan. Kemudian pendekatan holistik tubuh jiwa ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain pendidikan, psikomotor, kognitif, dan afektif. Selanjutnya yang dipelajari tujuan pendidikan jasmani. Apa saja tujuannya? Kemudian ada gerak dasar pendidikan jasmani, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Kemudian klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Selanjutnya, mempelajari aktivitas permainan bola besar, sepak bola, basket, dan voli. Kemudian, aktivitas permainan bola kecil, bulu tangkis, dan tenis meja. Itu untuk KB2, lanjut ke KB3. Prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui aktivitas atletik, pengembangan kebugaran jasmani, seni bela diri, serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi yang dipelajari di KB3, atletik, jalan cepat, lari cepat, atletik nomor lompat. Kemudian yang atletik nomor lompat ini ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, lompat jangkit. Yang keempat, gerak dasar atletik nomor lempar atau tolak atau lontar. Yang dipelajari lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lempar martil. B. Aktivitas pengembangan kebugaran jasmani.
Ada kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Nomor 2, kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Yang C, analisis hasil tes kebugaran jasmani. Nah, yang dipelajari di modul ini TKJI ya teman-teman, ada untuk SMP, ada untuk SD. Nah, ini ada urutannya: lari 50, tes gantung, angkat badan, tes gantung siku-teku, baring duduk, loncat tegak, lari 1000 meter. Kemudian yang D, aktivitas seni bela diri pencak silat. Yang dipelajari sikap dasar pencak silat. Ada sikap kuda-kuda, sikap pasang, arah, pukulan, serangan atau tendangan, tangkisan, hindaran, elakan, kuncian, dan kembangan. Itu untuk KB3 ya teman-teman. Kita lanjut ke KB4. Prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui aktivitas senam lantai, aktivitas gerak beirama, aktivitas air, serta aplikasinya dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, aktivitas gerak senam artistik atau senam lantai. Apa saja yang dipelajari? Ada kayang, split, sikap lilin, berdiri dengan kepala, guling depan, guling belakang, guling lenting, meroda, lenting tangan, flip, flap, loncat harimau. Kemudian B, aktivitas gerak senam ritmik atau irama. Senam berirama atau juga senam ritmik adalah gerak senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Kemudian yang C, aktivitas olahraga air. Aktivitas akuatik meliputi 4 gaya yang ada dalam renang. Jadi yang dipelajari olahraga airnya mengenai renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, renang gaya kupu-kupu. Selanjutnya, kolom daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Setelah saya membaca, yang sulit mengenai analisis hasil dan tes kebugaran jasmani TKJI. Kemudian yang kedua, Olimpiade dan Olimpis. Ini mengenai sejarah, mengenai visi misi di sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga, aktivitas olahraga air yang menurut saya sulit. Cara-cara penyelamatan, istilah-istilah yang ada dalam olahraga air ini sulit menurut saya. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, di sini saya tidak mengetahui bagian mana yang miskonsepsi. Di sini saya kosongkan. Begitu juga teman-teman, kalau ada menemui miskonsepsi atau kesalahpahaman dari materi dan menurut konsep diri kita, kalau ada diisi, kalau tidak ada dikosongkan saja. Nah, LK ini untuk tahun kemarin diupload, kemudian saat perkuliahan dipelajari bersama dosen. Nah, itu mengenai LK 01 modul 2 ini ya teman-teman. Ini tidak baku, teman-teman boleh menambah atau mengurangi atau membuat baru file yang saya jelaskan di sini. Jika ada saya salah penyampaian atau salah penjelasan, mohon kiranya teman-teman mengoreksi demi kebaikan kita bersama. Semoga teman-teman lulus sampai akhir dari PPG ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.